Om Swastiastu. Senang sekali rasanya saya Ita Agresya kembali berjumpa menemani Anda dalam acara Bincang Tokoh. Dan seperti biasa Bincang Tokoh ini menghadirkan tokoh-tokoh atau narasumber yang berkontribusi untuk pembangunan yang ada di Bali. Jadi bukan hanya seorang laki-laki tapi juga perempuan. Karena topik kita yang seru untuk hari ini adalah tentang pemimpin perempuan. Nah, seperti apa pemimpin perempuan yang biasa terlihat cantik dan gemulai. Nah, kali ini kita sudah kehadiran seorang wanita cantik yang ada di sebelah kanan kita. Langsung saja kita sapa Ibu Dewa Ayu Istri Idayati. Om Swastiastu, Ibu. Swastiastu. Ibu Ida Ayu Istri Idayati, panggilan sayangnya ini siapa, Ibu? Ayu aja. Ayu aja gitu ya. Karena sayang ya. Jadi Ibu Ayu aja gitu. Oh, enggak. Ibu Ayu gitu ya. Ibu Ayu ini adalah, kalau kita boleh kasih tahu nih pemirsa dimanapun Anda berada, melihat ibu yang cantik satu ini menggunakan seragam, nah ini pasti sudah tahu seorang PNS Ibu ya. Nah ternyata selain seorang PNS juga menjabat selaku Kepala Kelurahan dari Kesiman dan Pasar Timur. Ya. Kelurahan di sini yang menariknya adalah dipimpin sebagai seorang perempuan. Nah, dengan topik kita adalah pemimpin perempuan. Nah, Ibu bisa mungkin jelaskan sebenarnya sebelum kita mulai spesifikasi pada topik kita, beda dari lurah dengan desa ini seperti apa, Ibu Ayu? Silahkan. Oke, ya. Halo, selamat berjumpa lagi pemirsa. Perbedaan lurah dan kepala desa atau perbekal mungkin di daerah lain di Bali itu berbeda. Pertama di undang-undang yang menaunginya. Kalau desa ada undang-undangnya sendiri dan kelurahan di bawah undang-undang pemerintahan, undang-undang 23 tahun 2014. Di situ yang paling mungkin menonjol adalah kepala desa atau perbekal itu melalui proses elektif atau pemilihan. Elektrik, jadi bukan listrik, Bu ya? Oh, bukan. Elektrik. Oh ya. Dipilih. Sedangkan lurah itu merupakan salah satu aparat kecamatan di mana lurah itu appointed, ditunjuk oleh atasan. Ditunjuk, jadi bukan jabatan politik. Oke, jadi bukan jabatan politik begitu. Tidak jadi proses pemilihan. Jadi tidak perlu saya pilih. Tidak seperti itu ya. Dan yang buat pemirsa di rumah juga berpikir bahwa Ibu berarti sebelumnya, jadi sebelum menjabat sebagai kepala kelurahan dari Kesiman dan Pasar Timur ini bekerjanya seperti apa? Jadi PNS-nya di bagian apa mungkin bidangnya? Sebelum saya ditunjuk menjadi lurah itu saya ditugaskan di Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kota Denpasar yang beralamat di Jalan Hayam Wuruk. Kemudian di bulan Desember tahun 2014 saya dimutasi istilahnya dan ditunjuk menjadi Kepala Kelurahan Kesiman dan Pasar Timur. Oke, berarti sebelum kita masuk ke topik kepemimpin seorang wanita ini, boleh dijelaskan dulu prosesnya untuk menjadi PNS itu seperti apa mungkin? Atau kan banyak cara sebenarnya. Kebetulan saya menjadi PNS ini melalui pendidikan di IPDN sekarang, dulu Sekolah Tinggi Pemerintahan Negeri STPDN. Saya lulus tahun 2006. Sebenarnya saya ditugaskan di Kabupaten Gianyar dulu. Karena asli Gianyar atau? Karena asli Gianyar. Asli Gianyar. Kalau dulu lulusan STPDN ditempatkan di Kabupaten pendaftaran. Jadi kalau saya mendaftar di Kabupaten Gianyar, saya ditempatkan di Kabupaten Gianyar karena ada undang-undang otonomi daerah. Kemudian tahun 2012 saya mengajukan pindah karena ikut suami ke Denpasar, ke Kota Denpasar. Jadi saya melalui proses pendidikan istilahnya kedinasan untuk menjadi PNS itu. Jadi kalau di STPDN, di PDN itu setelah lulus itu langsung PNS. Oke, berarti sebenarnya prosesnya juga lumayan panjang sampai akhirnya bisa menjabat sebagai kepala kelurahan. Jadi kemudian setelah tamat IPDN, kemudian sempat tugas di Gianyar dulu, kemudian akhirnya menikah dan akhirnya menjabat di posisi seperti ini. Nah, ini posisinya kan transisi dari Gianyar kemudian ke Kota Denpasar. Bagaimana atau proses pemilihan memang dipilih kemudian kan ada seorang pemimpin di tempat atau seperti yang ditunjuk seperti itu. Proses penunjuknya seperti apa? Memang dulu di Gianyar pun memang dasar dari STPDN sendiri itu sekolah kepamongan ya. Rata-rata memang tamatan STPDN pasti pernah saja salah satu dari mereka, karena banyak ya, pasti diposisikan sebagai lurah. Nanti kemudian camat dan lain-lain.
memang sekolah ke Pamongan itu pada intinya. Nah, dulu di Gianyar pun saya sempat di kelurahan, tetapi tidak di lurah, sekretaris lurah. Dulu sempat di Itu sudah pemanasan sebelum jadi lurah. Saya, Mungkin saya seperti di, itu. Ya, saya di Kelurahan Ubud itu 3 tahun, hampir 3 tahun. Oh, lumayan ya. Ya, kemudian pindah ke Denpasar menjadi staf 2 tahun lebih. Kemudian dipercaya untuk menduduki jabatan sekarang ini. Mengemban tugas begitu mengemban ya. Tugas. Iya benar. Jadi memang ada proses yang panjang, jadi bukan hanya sekedar kemudian langsung begitu ujuk-ujuk menjadi gitu ya. Dan kemudian ada pertimbangannya. Nah, pertimbangan untuk menerima gitu. Ada pertimbangan seperti apa mungkin? Atau mungkin ada visi misi yang dari pribadi untuk mengubah atau untuk memberi kontribusi pada khusus lingkup kecil aja dulu, Kelurahan Kesiman sendiri seperti apa? Kalau memang memang PNS itu sendiri siap. Jadi sebelum kita mendaftar jadi PNS itu ada istilah, ya ada beberapa dokumen yang memang kita siap ditempatkan di mana saja. Memang ada kesepakatan gitu, kita membuat pernyataan. Hitam atas putih begitu ya? Iya, bahwa menerima segala tugas yang dibebankan, yang diberikan kepada kita. Jadi memang kalau mutasi untuk PNS sendiri memang mau tidak mau harus diterima, mau tidak mau harus diterima dan seperti mau takdir siap. Ya, mau tidak mau harus siap karena memang basic pendidikan saya sekolah ke Pamongan dan rasanya memang harus memiliki mental yang kuat, siap ditempatkan di mana saja, entah itu di kelurahan atau di bagian-bagian yang lain. Sehingga saya begitu mengemban akhirnya menerima begitu? Ya, kita menerima dan berusaha menjalankan tugas ini semaksimal yang saya bisa gitu. Oke, dan akhirnya sudah menjabat dari Desember 2014, mungkin sekarang 2 tahun ya Mas. kurang lebih 2 tahun. Iya. Wow, menjadi lurah cantik begitu namanya. Topik kita mungkin bisa diperpanjang, pemimpin perempuan dalam kurung lurah cantik begitu ya. Karena memang banyak posisi kepemimpinan kemudian kan, dan akhirnya menjadi lurah seorang wanita begitu atau perempuan ini menjadi sesuatu yang berbeda gitu. Mungkin masyarakat mulai berpikir, apakah yakin seorang perempuan begitu bisa berada dalam posisi seorang lurah yang notabene harus memimpin? Karena memang yang dipimpinnya bukan hanya wanita begitu, karena ini lingkupnya kan secara global begitu. Jadi ada anak muda, ada orang tua. Nah, seperti apa mungkin proses awal masa transisi? Mungkin jadi dari sekretaris lurah dulu mungkin pemanasannya sudah dapat begitu ya. Seperti apa prosesnya? Ya, kebetulan memang di dalam pendidikan lingkup SPPDS sendiri memang sudah ada secara tidak langsung kita sudah diajarkan bagaimana menjadi pemimpin yang baik begitu. Walaupun tidak semua mungkin merasakannya karena tidak semua langsung menjadi leader ya. Tidak Benar. semua jadi leader. Ada prosesnya biasanya ya. Iya. Tetapi memang setelah menjadi lurah mau tidak mau kita harus menjalankan, kita sudah ada tupoksi ya, sudah ada SOP-nya gitu, sudah ada. Karena di bawah undang-undang memang ya. Iya, jadi apa yang kita lakukan sudah ada tugas-tugasnya. Tinggal saya meretouch sedikit, mempercantik mungkin ya, mungkin fungsinya seorang wanita perempuan begitu. Jadi memang kebanyakan entah itu aparat kelurahan kan banyak dari Kalingkadus itu lelaki ya, dan biasanya memang karena di kasus di tempat saya memang saya yang paling muda di antara seluruh. Nah itu lagi gitu. Sudah yang paling muda kemudian menjadi seorang lurah, seperti apa gregetnya itu Ibu? Awalnya memang agak sedikit canggung, karena ya manusia biasa pasti tidak enak ya dengan banyak yang sudah senior dari saya. Tetapi dengan beberapa nasihat-nasihat, beberapa pengalaman-pengalaman di sebelumnya, dan saya juga belajar dari senior-senior saya sebelumnya bagaimana cara mereka berkomunikasi yang baik dengan sesama PNS, dengan bawahan atau dengan jajarannya atau dengan setingkat di atasnya itu yang baik, yang komunikatif dan berkoordinasi itu bagaimana biar efektif. Iya benar, efektif banget seperti ngobrol cantik sama lurah cantik. Nah, sesaat lagi kita akan segera kembali bersama Bincang Talk setelah commercial break berikut ini.
kami memberikan berita aktual dan secara langsung. Laporan langsung dan terhangat. disaksikan warga dari berbagai penjuru dunia. Kita punya banyak berita seru. Paling update langsung dari lokasi. Masih terus digelar oleh Polsek Kebayoran Baru. Langsung dari Simpang Gadok, Ciawi, Bogor, Jawa Barat. Dan pastinya menghibur. Masih soal hewan nih. Misalnya Selamat Malam Indonesia pengen tahu sejarahnya. Boleh. Kenapa nyindennya nggak bawa-bawa ular? Selamat Malam Indonesia, Senin sampai Jumat jam 12 malam. Acara paling seru favorit pemirsa. Ketemu lagi The New It Bulaga Indonesia. Seru-seruan di pagi hari. 38. Cakep Dewi Kramasnya, cakep. Dapat hadiah keren. Dapat jodoh keren. Ya, bosnya patah hati. The New It Bulaga Indonesia, Senin sampai Jumat jam 8 pagi. Pesen juri sih cuma satu. Mama, jangan sampai resep keluarganya dihancurkan oleh anak. Mama jadi harus konsentrasi. Potong apa? Jangan ngajak ngomong dulu apa? Api unggun keluar cepetan. Biar nggak tambah hancur. Ya Allah, tobat 7 turunan. Anak setan banyak apa? Dapur Mama Seru, Sabtu dan Minggu jam 11 siang. Simak informasi selengkapnya hanya di Total Football hari Minggu jam 6 pagi di Antv bersama saya, Bangga. Takut. Enggak, dia lapar. Pemirsa dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya saya Ita Hadirisya masih menemani Anda dalam Bincang Tokoh. Seperti biasa, Bincang Tokoh menghadirkan narasumber yang cantik kali ini. Untuk edisi spesial sekali karena kita bersama pemimpin perempuan. Nah, ini berada di Kepala Kelurahan Kesiman dan Pasar Timur, masih bersama Ibu Ayu. Tadi membahas masa transisi begitu Ibu, kemudian tamat dari PDN tahun 2012 gitu ya. Tamannya Ah, 2006. Oh, tamatnya 2006. Wow, prosesnya memang panjang sampai akhirnya menjabat tahun 2014 menjadi seorang kepala kelurahan. Nah, menjabat dengan posisi termuda begitu di lingkup itu begitu Bu ya, dengan masa transisi yang memang panjang dengan tupoksinya sudah ada. Suka dukanya Ibu. Atau mungkin ada orang yang berpikir, masa muda saya mau sih di atasnya sama yang muda. Nah, seperti apa suka dukanya Ibu? Kalau di kelurahan ya, suka duka di awal menjadi lurah itu memang sangat saya merasa sedikit ada pressure ya, karena banyak mata yang memandang, banyak yang akan menilai gitu. Apalagi dengan sebenarnya di Denpasar ini ada 4 lurah, cewek, wanita, perempuan. Itu Denpasar 1, Denpasar Timur 1, Denpasar Selatan Renon, Denpasar Utaranya Tonje, Kelurahan Tonje, Denpasar Barat Kelurahan Daupuri. Tetapi memang usianya rata-rata sudah senior jauh dari saya. Kemudian kalau Dan ini maaf saya potong, memang semua tamatan di PDN atau bagaimana? tidak semua. Dan berarti satu-satunya? Kalau wanita ya. Oh, ini yang berbeda. Nah, ya, terus mungkin kalau Denpasar ada sedikit purna, istilahnya purna IPDN yang ada. Suka dukanya memang di kelurahan itu sangat, apalagi kota Denpasar, penduduk urban sangat padat, sehingga kriminalitas tinggi, kemudian kasus banyak gitu sosial, agak banyak gitu, walaupun kecil-kecil tapi banyak. Dan lurah salah satu fungsinya adalah memediasi permasalahan itu sebelum menjadi melebar gitu. Jadi kita sering istilahnya masyarakat yang
mengadu, komplain atau apa, kita mediasi, mempertemukan dua belah pihak. Mungkin itu yang agak sedikit lumayan berat karena menjaga objektivitas, menjaga untuk saya tidak harus memihak satu dan lainnya. Kemudian sidak penduduk. Nah, itu dari kita dari kelurahan itu biasa pulang jam 12 malam, jam 1 malam. Wow, itu kenapa bisa sampai malam? Apa ya sidak? Seperti sidak apa programnya? Sidak maksudnya mungkin lebih manisnya kata-katanya pendataan penduduk, pendataan. Memang kalau cantik harus ngomong yang manis sih. Iya. Memang seperti Jadi itu. kita ada penertiban. Penertiban. Jadi untuk mendata masyarakat yang datang ke kelurahan yang tidak memiliki, bukan asli penduduk atau tidak memiliki pendatang KTP gitu ya? Di Kesiman. Itu kita ada datanya. Memang diharuskan untuk mendata untuk ya nanti kalau ada kejadian atau bagaimana cepat tertangani. Oke, jadi ibunya sudah lurah cantik ikut turun begitu ya? Turun. Jadi semua jadi cantik gitu? Kita semua turun, ya terpaksa. Tapi benar karena tupoksi memang seperti itu. Dan kalau misalkan perbedaan dari wanita dan perempuan dengan program kerjanya ibu, nah mungkin ada program kerja spesial yang ibu tawarkan atau setelah 2 tahun menjabat ada evaluasi seperti apa? Kalau program kerja memang sudah ditentukan. Nah, dari atas, dari kecamatan menentukan apa yang kita lakukan. Saya hanya memberi sedikit sentuhan-sentuhan cantik ya di dalamnya, sehingga kegiatan yang berjalan itu bisa dikemas sedemikian rupa sehingga tidak. Jadi saya dulu menginginkan orang itu tidak merasa bahwa kantor kelurahan itu sangat seram, ekstrim begitu ya? Iya, harus begini, harus datangnya harus begini. Saya tidak ingin begitu. Jadi kapanpun kalau memang saya tidak ada halangan, saya tidak ada rapat apa, kami terima semua masyarakat yang ingin berkunjung atau ingin berkonsultasi atau bagaimana. Saya tidak mau mereka menganggap bahwa masuk ke kelurahan nanti proses birokrasinya susah, terbelit-belit. Saya mau pribadi, mungkin Kota Denpasar juga sudah memang ingin mengubah paradigma seperti itu. Jadi pelayanan memang kalau sudah surat-suratnya lengkap itu bisa diselesaikan dengan cepat. Tidak lebih 1 menit sudah selesai. Oke, ternyata kilat kalau ya. Lengkap ya. Cantiknya main kilat juga ibu ya. Jadi kalau misalkan ini kan ada desa, kemudian ada kelurahan. Sebenarnya apa saja yang menjadi tupoksi di bawah dari seorang pemimpin kepala kelurahan ini bu? Boleh mungkin lebih detail untuk pemirsa di mana pun berada? Mungkin fokus pada intinya di kelurahan itu tugas pokok saya adalah untuk melaksanakan penyelesaian administrasi kependudukan lebih. Itu berarti seperti intinya, KTP ya, begitu seperti KTP, KK gitu ya? KK, terakhir kemudian perpindahan penduduk. Sisanya mungkin adalah seperti rekomendasi. Jadi ada seseorang yang ingin membuat apa dari bawah dulu kan, minta tanda tangannya dari Kaling ke lingkungan, kemudian ke kelurahan, kita cek apakah sesuai dengan sudah peraturan yang ada, ACC, baru kecamatan dan sebagainya, sebagai keterangan usaha, kemudian beberapa sertifikatan tanah seperti itu. Oh, jadi memang harus dari paling bawah tanpa bisa harus melewati begitu tidak ya? Jadi harus sesuai dengan tupoksi dan aturan begitu. Kemudian melihat dari ibu memimpin dari berapa kakak atau berapa bagaimana hitungannya ini bu? Iya, jumlah penduduknya. Jumlah penduduk kurang lebih ya di tahun 2016 ini sekitar 8.000 penduduk. 8.000 penduduk, wow lumayan ya? Iya, sangat padat. Dan Denpasar Timur ini terbagi dari berapa banjar, mungkin berapa desa atau bagaimana hitungannya? Denpasar Timur itu terdiri dari 11 desa lurah. 11 desa? Ya. Wow. Kalau di Kelurahan Kesiman sendiri ada 13 banjar. 13 banjar? 13 banjar, itu lumayan dengan 8.000. Satu kelompok, ya. Iya, dan akhirnya dengan begitu banyaknya orang pasti akan terjadi berbanyak perbedaan begitu Bu ya. Akan bergejolak begitu, apalagi di pasar dengan globalisasi yang tinggi. Nah, masalah-masalah yang bisa dihadapi atau mungkin yang suatu hal yang mungkin bisa dianggap susah, bagaimana solusi penyelesaian atau mungkin ada atau mungkin pernah sampai ke sidang mungkin atau seperti apa ini? Kebetulan saya harap sih tidak ada ya. Memang saya terus terang dibantu oleh banyak pihak. Kalau di kelurahan itu kita ada kepala lingkungan, jadi memfilter apapun. Kepala lingkungan untuk per banjar atau bagaimana? Kepala lingkungan itu di kelurahan ada 9 kepala lingkungan. Jadi ada banjar yang 1 kepala lingkungannya, ada 2 banjar yang 1 kepala lingkungan. Tergantung jumlah kakak di banjar tersebut. Kalau kecil kita gabung jadi 1 kepala, jadi 1 lingkungan gitu.
saya dibantu, kemudian ada Hansip mungkin ya, Linmas sekarang sebutannya. Kemudian ada beberapa SOP yang dilakukan apabila ada terjadi masalah. Seperti pertama mediasi kita lakukan 3 kali. Kalau tidak mungkin kita mengundang yang lebih tinggi, mungkin ke camat atau bagaimana begitu. Jadi memang sudah ada standar-standar untuk penyelesaian beberapa masalah. Tinggal kita memang pintar tidak atau cepat tidaknya kita berkoordinasi dengan seumpama masalah hukum dengan bagian hukum gitu. Memang diperlukan sedikit lincah begitu yang mungkin untuk penyelesaian kasusnya. Iya. Jadi kita secepatnya ada kasus A, kita koordinasi ke dinas-dinas dan bagian-bagian terkait sehingga permasalahan tidak melebar atau tidak sampai bagaimana. Iya. Jadi memang sudah ada beberapa leading sektornya sudah ada begitu ya. Iya. Jadi ini dia yang seru mungkin karena pemimpin wanita dengan lincah dan cantik mainnya ya. Jadi kalau misalnya ada masalah, ayo kita selesaikan mediasi sampai 3 kali begitu ya. Jadi jangan ujung-ujung main hukum begitu Bu ya. Benar. Memang kami mengharapkan masyarakat apabila ada permasalahan di biasanya kan hanya masalah pribadi biasanya kalau saya lihat ya, masalahnya sangat kecil tiba-tiba membesar. Memang kita kita anjurkan untuk kita bermusyawarah dulu dengan mediator bisa lurah, bisa bendesa, bisa camat untuk tidak langsung mengambil jalur hukum begitu. Benar sekali. Jadi jangan langsung saya tidak terima datang ke Ibu Lurah yang cantik itu. Pokoknya Ibu Lurah nggak gitu ya. Jadi ada alurnya. Nah alur kita sesaat lagi kita akan segera kembali karena kita harus komersial break berikut ini. Enggak, dia lapar. Football hari Minggu jam 6 pagi di Antv bersama saya, Rangga.
Pemirsa dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya saya Ita Grisya masih bersama Anda, bersama wanita cantik. Kita cantik-cantik hari ini. Lebih tepatnya kita GR cantik gitu ya. Tentunya bersama Ibu Idewa Ayu, istri Idayati. Ini atau panggilan sayangnya adalah Ibu Ayu aja gitu ya. Jadi Ibu Ayu ini selaku Kepala Kelurahan dari Kesiman dan Pasar Timur. Kita sudah bahas bagaimana karakteristik dari yang Ibu perlu pimpin gitu ya, masyarakat yang ada di sana. Kemudian koordinasinya Ibu. Tadi kita kan sudah membahas bagaimana Ibu berkoordinasi dengan yang ada di bawah Ibu, dengan lingkungan. Kemudian namanya juga PNS, pemerintahan dengan strukturnya dan birokrasinya pasti ciri khasnya begitu kan. Nah, dengan yang lebih atasnya, kecamatan mungkin atau mungkin juga bupatinya, wali kota atau gubernur. Nah, seperti apa sebenarnya yang Ibu sudah lakukan selama 2 tahun lebih koordinasinya ini? Ya, kebetulan di Kota Denpasar kita ada grup respon cepat. Itu ada dari salah satu sosial media ya, memanfaatkan salah satu sosial media itu. Di situ ada dari seluruh SKPD, seluruh dinas-dinas, kepala lurah dan desa, dan di situ ada Pak Wali Kota, Pak Wakil, Pak Sekda, Sekretaris Daerah Kota Denpasar. Nah, biasanya di respon cepat itu ini program dari Pak Wali kemarin, 100 hari kepemimpinannya, tetapi ini berlanjut. Nah, disitulah kita wadah di mana kami di kelurahan yang paling tingkat birokrasi paling bawah melaporkan hal-hal permasalahan yang terjadi. Dan di sana juga itu terlink dengan Pro Denpasar. Jadi memang masyarakat Denpasar diharapkan semua mendownload Pro Denpasar, itu ada di Android. Di situ di sana kita bisa menyampaikan apa masalahnya, terutama masalah sampah atau masalah kemisingan, masalah keamanan, ketertiban. Nah, apabila ada sebuah pelaporan, pengaduan masuk ke Pro Denpasar, disampaikan di WhatsApp grup respon cepat, dan di situ lurah beserta camat dan dinas terkait menindaklanjut laporan tersebut. Jadi apabila ada laporan, biasanya laporan yang melalui Pro Denpasar itu kita dari Pak Wali Kota memerintahkan menindaklanjut, kita selesaikan dan kita laporkan kembali. Gitu ya. Nah, beberapa laporan memang langsung ke saya, langsung ke kelurahan. Karena biar responnya lebih cepat begitu ya. Beberapa dari kelurahan, kemudian disitulah butuh koordinasi yang baik antara lurah, camat, dan aparat yang terkait di dalamnya. Seperti misalnya ada pipa bocor atau hal-hal sederhana padahal ya, hal kecil kan. Pohon tumbang, banjir, got mampet, seperti itu. Di sana seluruh laporan saya berusaha menyelesaikannya dulu secara intern, saya, masyarakat, dan dinas terkait. Kemudian laporan tersebut kita buat laporannya, kemudian laporkanlah ke Bapak Wali Kota. Dan jadi koordinasi dengan camat terutama. Jadi setiap masalah itu saya tetap koordinasi dengan camat, Pak Camat, bisa via SMS atau telepon dulu, kemudian baru bersurat gitu. Iya, untuk biar lebih cepat gitu ya. Karena zaman sekarang tapi tetap tidak. Kita harus responsif sekarang. Sekarang pemimpin tuh harus leadership. Jadi iya, benar, leadership. Harus melek teknologi dan benar. Jadi bukan hanya cantik memoles make up aja ya kalau wanita itu ya. Kalau zaman dulu orang mikir wanita cuma paling segitu-segitu saja gitu. Tapi ternyata dengan polesan wanita menjadi berbeda kepemimpinan itu, dan akhirnya koordinasi yang baik sudah menimbulkan hal-hal yang positif bagi masyarakat. Nah, sejauh ini koordinasinya sudah berjalan baik atau ada mungkin terjadi beberapa masalah atau seperti apa evaluasinya selama 2 tahun menjabat ini, Ibu? Selama ini koordinasi berjalan sangat baik ya. Saya terutama, kebetulan Pak Camat ada lulusan APDN, artinya itu memang SPDN yang dulu, jadi janjian itu angkatan 10 ke bawah ya? Iya, angkatan yang sudah lawas. Jadi kami memiliki sedikit ya ikatan, misalnya ikatan khusus ya, di mana jadi menjadikan berkoordinasi itu sangat gampang. Jadi apapun permasalahannya saya bisa dengan leluasa menyampaikan dengan camatnya dan mohon bantuan biasanya. Jadi ada beberapa permasalahan yang tidak bisa saya selesaikan, yang sekiranya di luar kemampuan saya, itu bisa berkonsultasi dengan camat gitu. Ternyata bukan hanya di kampus saja IPDN masih ada, sampai ke lingkup kerja selalu selalu menjadikan koordinasinya jadi lebih enak begitu. Selain itu juga dengan Bapak Camat, kemudian lanjut kepada Bapak Wali Kota, kemudian dan akhirnya menjadikan respon yang positif bagi masyarakat. Nah, akhirnya Ibu semakin Ibu giatnya untuk menciptakan
kota dan pasar, khususnya dari Pasar Timur, menjadi lebih baik daripada yang sebelumnya. Bukan berkata yang sebelumnya tidak baik begitu Bu ya, jadi lebih baik dengan perubahan. Nah akhirnya mungkin pernah ada yang menggoda begitu Bu. Wah Ibu ini cantik sekali rasanya Ibu Ayu gitu. Kalau menurut cara saya, menanggapinya itu Ibu. Itu wajar saja ya, namanya juga lelaki. Kalau digoda balik mungkin Bu ya. Goda balik. Jadi memang pada awalnya saya agak sedikit terganggu karena saya merasa ya seperti tadi sorotan karena masih muda, kemudian mungkin bagi beberapa orang ya lumayan lah begitu ya. Jadi cara menanggapinya saya berusaha dalam berbicara itu seprofesional mungkin. Jadi saya memposisikan pada mana yang bercanda, mana yang serius gitu. Dan itu selalu saya lakukan pada bagaimanapun situasi kerjanya, pada saat rapat begitu, pada saat bla bla. Dan memang saya tak pernah menanggapi itu serius. Saya anggap memang sudah wajar lewat ya, begitu saja. Ya wajar saja, namanya juga kaum Hawa. Benar. Adam dan Hawa gitu. Asal tidak terbakar aja bahaya Bu ya. Jadi kan kalau ya tidak menanggapi dengan serius, selalu saya alihkan ke hal-hal yang lebih positif begitu. Nah kalau itu tadi dari segi digoda, karena Ibu kan dalam 2 tahun menjabat gitu, waktu awal dilihat aja sudah, waduh ini anak baru begitu kesannya, sudah langsung jadi kepala kelurahan, kemudian akhirnya banyak digoda dan akhirnya ada yang memang seperti awam orang tahu atau bahkan juga banyak yang tahu ini Bu, kalau ada yang mengatakan ABS asal Bapak senang. Nah menghadapi kata-kata dari masyarakat yang semakin berjalannya Ibu selama 2 tahun ini semakin berkata nanti asal Bapak senang lagi gitu, karena Ibu juga seorang wanita sebagai pemimpin. Nah seperti apa Ibu menanggapinya? Kalau menurut saya pribadi, biasanya ABS itu biasanya kan datangnya apabila atasan meminta sesuatu atau menegaskan sesuatu ya. Saya orangnya memang secara pribadi saya tidak terbiasa untuk tidak seperti itu ya, tidak menginginkan seperti itu, karena hal itu sangat merugikan saya pribadi dan staf dan masyarakat terutama ya. Jadi apapun permasalahannya saya sampaikan, apapun ada permintaan memang kalau tidak bisa saya sampaikan tidak bisa, atau saya sampaikan saya jabarkan gitu, langsung saya tidak langsung menyatakan tidak bisa, tapi saya jabarkan kalau begini ini gini, kalau ada dampak begini, positif dan negatif begitu ya. Apa yang menjadi nanti permasalahan berikutnya, karena setiap pengambilan keputusan saya berusaha untuk meminimalisir dampak negatifnya, karena kan setiap keputusan pasti ada dampaknya. Meminimalisir itu pasti saya sampaikan. Nah, untuk menyampaikan itu, apa mungkin ada rapat kontinu? Nah, atau mungkin ada rapat khusus maksudnya ini Bu ya di kelurahan Ibu, atau mungkin seminggu sekali, atau mungkin setiap hari ada, setiap pagi mungkin coffee morning mungkin seperti itu. Seperti apa Ibu? Asal nanti orang berbicara Bapak senang lagi gitu. Karena emang Ibu sudah memikirkannya begitu. Seperti apa Bu? Kalau rapat memang rapat koordinasi kita jadwalkan setiap bulan. Setiap bulan. Kita ada rapat koordinasi. Kemudian apabila ada beberapa agenda kelurahan yang ngadat atau tidak, atau akan dilaksanakan atau belum terselesaikan, biasanya hampir setiap ya karena setiap bulan dievaluasi, tapi beberapa kali ada rapat dadakan apabila ada hal-hal yang mendesak gitu ya. Ya tidak sesuai dengan apa yang kita memang sudah rencanakan sebelumnya begitu. Oke, jadi situasional saja begitu. Dan untuk pemirsa di rumah semakin penasaran untuk topik kita tentang pemimpin perempuan seperti apa setelah pariwara berikut ini. Di sini kami memberikan berita aktual dan secara langsung. Laporan langsung dan terhangat Disaksikan warga dari berbagai penjuru dunia. Kita punya banyak berita seru. Paling update langsung dari lokasi. Masih terus digelar oleh Polsek Kebayoran Baru langsung dari Simpang Gadok, Ciawi, Bogor, Jawa Barat. Dan pastinya menghibur. Masih soal hewan nih. Selamat Malam Indonesia pengen tahu sejarahnya. Boleh. Kenapa nyindennya bawa-bawa ular? Selamat Malam Indonesia, Senin sampai Jumat jam 12 malam.
Sejak 2 Oktober 2009, batik Indonesia ditetapkan sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan bendawi oleh UNESCO. Beberapa daerah di Indonesia itu mempunyai batik, jadi nggak cuma ada di Pekalongan, Jogja, Solo, tapi di Jakarta juga ada batik. Namanya batik Betawi. 2016, status masih nggak jelas. You single, in Indonesia single. Dibuat asik aja. Kok pasti? Bareng yang cantik dan ganteng di sini. Ayo Ting Ting, Jessica. Aku. Tuh cewek, siapa sih? Dijamin jadi jago ngegombal. Kelapa muda bikinin jamu. Cakep. Cowok tampan yang kamu cari sudah ada di hadapan kamu. Facebookers, Senin sampai Jumat jam 4 sore. Antv. Permintaan maaf sudah tak berarti. Maafkan kami sayang. Kami tidak berhak melakukan ini padamu. Kesempatan mungkin tak ada lagi. Pria malang itu sangat sedih. Dia meminta kesempatan lain darimu. Aku tidak peduli. Aku tidak ingin bertemu dengannya. Keserakahan sudah terlanjur menguasai. Walau gadis itu tidak mau, keluarganya pasti akan memaksanya. Mereka itu orang miskin. Efsun dan Bahar, setiap hari. Antv. Takut. Enggak, dia lapar. Pemirsa dimanapun Anda berada, masih ya bersama saya Ita Gresi dan senang sekali untuk segmen kita yang udah kesekian kalinya nih. Masih bersama Ibu Ayu, nih Kepala Kelurahan Kesiman dan Pasar Timur. Tadi kita sudah bahas aktivitas yang seabrek gitu ya, bahkan sampai malam pun ikut dia mendata masyarakatnya. Nah ini mendata keluarga gimana Ibu? Ini suami sudah terdata belum? Atau anak mungkin boleh dijelaskan, suami dan anak sudah seperti apa ini Bu? Untuk keluarga ya, waktu untuk keluarga ya. Kebetulan saya tinggal di Denpasar ini dengan suami dan anak ya, dengan satu asisten rumah tangga. Masih yang anak satu sekolah, yang bungsu belum sekolah. Jadi memang di setiap harinya mungkin bangunnya lebih pagi ya. Iya, karena sudah ada 2 ekor gitu ya. Bangunnya mungkin lebih pagi. Dan saya bersyukur memiliki suami yang sangat yang kita saling mendukung, yang mengerti apa kesibukan saya. Jadi kita saling mengisi kekosongan. Jadi kalau saya sibuk, mungkin dia yang rehat, dia yang sibuk, saya rehat. Kalau kami sama-sama sibuk, terpaksa memanggil seseorang untuk membantu ya. Begitu. Tetapi selama ini sampai saat ini semua bisa tertangani. Kebetulan suami saya juga super sibuk dan lebih banyak aktivitasnya di Jakarta. Ya, kalau memang aktivitas di Jakarta bolak-balik Ibu seperti apa? Ibu ikut atau bagaimana? Tidak. Kalau memang kalau weekend yang panjang saya yang ke Jakarta bersama anak-anak. Kalau tidak suami saya sendiri yang balik. Nah begitu, berarti dengan 2 orang anak dan 1 orang suami Bu ya? Satu orang suami saja cukup. Memang satu-satunya loh ya. Nah itu dengan aktivitas yang banyak, nah atau mungkin suami punya kegiatan yang padat sampai Ibu tadi bilang super sibuk, seperti apa itu ya? Memang saya sendiri mungkin ada mengikuti bergabung dengan organisasi di luar pemerintahan ya, itu bersama dengan suami saya di GCI namanya, Junior Chamber International, dan kebetulan di tahun kemarin dia super sibuk karena menjadi salah satu presiden atau ketua nasional ya. Dan di situ mengharuskan beberapa event, beberapa acara itu harus didampingi oleh istri, ada partnernya gitu, biasanya itu wife, istri atau ya. Di situ akhirnya jadi merangkap jabatan ya, suami istri sekaligus asisten karena dalam setiap kegiatan atau agenda-agenda jadi memerlukan
beberapa perlengkapan gitu. Jadi harus ada yang mengcover begitu ya? Harus ada yang mendampingi dia lah untuk menjalankan beberapa kegiatan organisasi. Nah, kalau memang berdua ini sama-sama aktif di organisasi, kalau ibu misalkan di kelurahan ini, kemudian suami juga sebagai yang nasional bahkan lingkupnya begitu ibu ya, jadi ketua di nasional di GCI. Nah, sebenarnya bagaimana ini caranya ibu? Ibu harus di kantor, kemudian dengan anak. Bagaimana lebih spesifik waktunya? Atau mungkin ada jadwal? Atau ada alarm mungkin? Atau ada mungkin menggendong alarm 10 menit makan, misalkan seperti itu. Atau ada yang terlupakan mungkin pernah atau sampai keteteran seperti apa? Oh ya, keteteran mungkin beberapa, tidak selalu sering, tapi sempat terjadi apalagi kalau mungkin ada hal-hal yang mendesak di kelurahan. Tetapi memang setiap harinya seperti yang saya sampaikan tadi, kita bangun lebih pagi, kemudian kebetulan anak saya sudah sekolah nomor 1 juga dan mandiri dia, begitu dia ya, langsung sudah mandiri, sudah kelas 2 SD ya, jadi dia sudah bisa mandiri dan sekolahnya juga pulangnya siang. Kemudian saya juga ya ada banyak yang membantu lah, entah itu driver untuk anak dan sebagainya, karena memang suami lebih sering di luar kota. Gitu, jadi sedangkan dengan suami juga kebanyakan acara GCI itu eventnya Sabtu Minggu, di mana saya libur. Oke, jadi koordinasi yang sudah manis memang dari sananya begitu Bu ya. Jadi kita memang kalau masih bisa di arrange, kita waktunya memang dicari kalau nggak tanggal merah hari libur, Sabtu Minggu begitu. Jadi biar dua-duanya bisa tertangani. Dan beberapa event acara JCI itu memang sangat apa ya istilahnya, sangat baik untuk anak-anak. Jadi biasanya acara kita di di sebuah kebun, ruang terbuka gitu ya, kebun, taman dan sebagainya. Jadi sangat welcome, anak-anak sangat welcome. Jadi mereka di organisasi ini tidak mengharuskan, tidak ada orang yang akan melototi kita mengajak anak, itu tidak ada. Jadi sangat welcome dengan anak kecil. Jadi bahkan santai begitu ya. Jadi sudah lelah menjadi ibu lurah begitu, ibu lurah cantik itu. Kemudian di refresh dengan weekendnya bersama suami. JCI ini. Nah, di JCI ini mungkin ibu ada ikut organisasi selain suami memang menjabat sebagai ketua umum. Di JCI kebetulan saya digabung dengan chapter Bali, JCI Bali. Tahun 2016 ini saya menjadi treasurer bendahara. Bendahara. Kebetulan LP-nya, ketuanya, presidennya itu Bapak Madiartana, yang Primalara, Alfa Prima. Nah, saya treasurernya, bendaharanya. Oke. Kan setiap tahun diganti. Iya benar. Ternyata menjabat juga ini. Berarti setahun ini dalam hitungan 2015, 16 atau 16 bermulai? 2016 bermulai. Baru mulai ini. Tahun lalu saya LGSC, Local General Legal Counsel namanya. Waduh, ternyata aktif sekali. Jadi bukan hanya sebagai ibu lurah saja, tapi cantiknya kemana-mana ini Bu ya. Iya, menebarkan kecantikan. Iya, menebarkan kecantikan ya. Kemudian di bendahara, nah ini kan pasti berbeda dong. Nah, pasti berbeda sekali dengan hierarki yang sudah ada birokrasi dari PDN dan kemudian akhirnya menjadi lurah. Apa yang berbeda ini Bu dari seorang bendahara di organisasi di luar dari pemerintah gitu Bu. Nah, seperti apa ya perbedaannya? Kebetulan memang sudah, kalau di JCI itu sudah ada fix format ya untuk flagship program atau kegiatan-kegiatan yang kita lakukan setiap tahun itu sudah ada fix formatnya. Jadi kalau saya bendahara hanya tinggal istilahnya mencontek mengcopy yang tahun lalu, tetapi mungkin menambahkan beberapa flagship program yang ditambahkan di tahun ini, kan memang tidak setiap tahun sama. Ada beberapa karena memang berganti masa terus ya. Berganti presiden, berganti program gitu. Kalau formatnya sama saja. Jadi di sana. Dan memang menuntut kita lebih aktif ya, dan beberapa meeting-meeting itu memang kita lakukan di malam hari karena tidak ingin mengganggu kegiatan-kegiatan di pagi hari di teman-teman di organisasi. Tetapi komunitas ini memberikan saya sesuatu yang berbeda gitu. Nah, berbedanya ini apa Ibu? Iya, berbeda. Karena kan sebenarnya lurah juga organisasi, cuma organisasi pemerintah gitu. Apa bedanya Ibu? Bedanya mungkin kalau pemerintah mungkin kita tidak terlalu bisa mengaktualisasi diri lebih banyak ya, karena seluruh program, kegiatan, anggaran itu sudah ditentukan. Sedangkan kalau di GCI kita sudah bebas melakukan apa saja yang ada di pikiran kita. Jadi kalau hari ini saya ingin kita charity yuk apa gitu, jadi kita bisa melaksanakannya. Kita kemudian ada beberapa training ya, walaupun kita saya dulu sudah mendapatkan beberapa ilmu, tetapi kalau tidak di-upgrade, menurut saya kita harus upgrade gitu, walaupun sama kayak HP di-upgrade gitu ya. Iya, di-upgrade. Androidnya sudah lama ya, jadi Marshmallow ganti apa, itu harus di-upgrade. Di GCA itu saya mendapat
kesempatan untuk mengupgrade diri, mengaktualisasi diri, individual development opportunity yang disampaikan dari GCI tersebut. Di sana ada beberapa trainer-trainer bagaimana menjadi effective leadership, effective meeting, bagaimana kita meeting yang baik, bagaimana menjadi pemimpin yang baik, itu di-upgrade. Dan itu standarnya mungkin kalau dulu sekolah standarnya masih nasional, kalau di JCI itu standarnya sudah internasional. Jadi saya bertemu dengan banyak orang yang sudah menjadi tokoh-tokoh dunia seperti mungkin Taro Aso, mungkin Ban Ki-moon yang ini sekarang PBB sekarang, PBB yang lagi in gitu ya. Yang lagi in ya. Saya bertemu dengan orang-orang besar dan hebat dan itu menginspirasi. Begitu. Wow, jadi ternyata itu dibalik kedoknya gitu ya, dibalik cantiknya, anggunnya seorang wanita yang memoles gitu ya. Nah, topik itu seru sekali. Jadi bukan hanya berpikir bahwa seorang wanita tidak bisa. Jadi sebenarnya kalau bisa begitu ya. Jadi seorang wanita dan laki-laki bisa disamaratakan begitu ya dengan hak dan kewajiban yang sama. Cuma dalam rumah tangga memang pribadi yang akan menyelesaikannya begitu. Tapi kalau dalam organisasi sebenarnya kompleks sekali GCI dan kemudian pemerintah itu. Nah, nanti kan kita lanjutkan lagi topik kita yang seru seperti apa tentang pemimpin perempuan bersama Ibu Ayu setelah yang satu ini. Di sini kami memberikan berita aktual dan secara langsung. Laporan langsung dan terhangat disaksikan warga dari berbagai penjuru dunia. Punya banyak berita seru. Paling update langsung dari lokasi. Masih terus digelar oleh Polsek Kebayoran Baru langsung dari Simpang Gadok, Ciawi, Bogor, Jawa Barat. Dan pastinya menghibur. Masih soal hewan nih. Pemirsa Selamat Malam Indonesia pengen tahu sejarahnya. Boleh. Kenapa nyindennya bawa-bawa ular? Selamat Malam Indonesia, Senin sampai Jumat jam 12 malam. Sejak 2 Oktober 2009, batik Indonesia ditetapkan sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan bendawi oleh UNESCO. Beberapa daerah di Indonesia itu mempunyai batik, jadi nggak cuma ada di Pekalongan, Jogja, Solo, tapi di Jakarta juga ada batik. Namanya batik Betawi.
Pemirsa dimanapun Anda berada, masih dengan nuansa yang senang sekali kita berjumpa tumben ya, wanita bersama wanita yang semoga ketularan cantik dan ketularan cara memimpin yang baik dan efektif. Karena tadi kita sudah membahas sedikit tentang GCI dan kita akan membahas bagaimana di segmen terakhir Ibu. Sayang sekali 1 jam tidak terasa, dan akhirnya nih untuk Ibu yang ada di rumah juga, sebelum kita berakhir ada sesuatu rahasia khusus nggak nih sebagai seorang pemimpin, bukan hanya seorang pemimpin atau yang nanti akan menjadi seorang pemimpin, apa yang perlu dipersiapkan begitu dengan keadaan rumah, juga mengurus rumah, kemudian mengurus suami dan lain sebagainya, seperti apa Ibu? Ya, secara pribadi menurut saya wanita itu jauh lebih hebat ya dari lelaki. Wanita itu hati-hati lelaki yang nonton. Multitasking ya, jadi kita bisa melakukan banyak hal, kita bisa mengerti hal dengan cepat. Jadi saya mengharapkan kepada para wanita nih, khususnya wanita Bali yang memang di budaya kita memang perannya di rumah begitu ya. Dan, saya mengharapkan dengan keterbukaan ini ya. Ya, dengan zamannya sekarang ini para wanita berani mengaktualisasi dirinya, kemudian pemerintah dan pihak-pihak lain memberikan kesempatan yang sebanyak-banyaknya bagi contohnya GCI ini begitu ya, untuk memberikan kesempatannya wadah untuk wanita untuk berkarya, berekspresi dan menyampaikan hal-hal yang mungkin tidak bisa dilakukan di rumah. Apalagi sudah berumah tangga, sudah istilahnya membanjar kalau di Bali. Benar. Lebih susah ya. Dan Ibu Ayu sendiri juga kan masih sebagai membership dari Banjar. Nah, bagaimana lagi ini Bu cara untuk mungkin bisa dibagikan untuk pemirsa yang di rumah, bagaimana caranya ini Bu? Mungkin saya sedikit beruntung karena menikah kebetulan saya menikahnya ke Karangasem. Di sana memang Banjar itu sangat fleksibel. Fleksibel. Kebetulan di Karangasem sendiri saya memiliki banyak saudara lelaki yang banyak itu sama saya. Nah, sehingga beberapa mengcover begitu ya? Iya, beberapa acara-acara itu bisa diwakilkan oleh salah satu dari saudara-saudara kami begitu. Jadi mungkin lebih beruntung aja dari yang lain. Tetapi menurut saya kepada perempuan jangan sampai itu yang menghalangi mereka untuk berkarya. Nah, berarti sebelum kita berakhir nih Ibu, seperti apa menurut Ibu ini secara pribadi atau mungkin sebagai Ibu Lurah juga perempuan Bali yang sekarang ini seperti apa Ibu? Menurut saya perempuan Bali sekarang sudah hebat-hebat ya. Kalau saya sendiri merasa dibandingkan yang dulu begitu ya, Bu? Saya merasa bukan salah satu dari mereka sebenarnya, tetapi saya melihat banyak wanita perempuan Bali yang sudah menjadi entrepreneur yang hebat, sudah banyak saya lihat ada acara-acara di mungkin organisasi wanita itu wanitanya sangat aktif dan banyak menjadi pengusaha yang hebat di usia muda gitu. Itu menurut saya luar biasa. Nah, untuk generasi muda nih, perempuan generasi muda ini, apa yang harus dipersiapkan dari muda Ibu? Bahkan mungkin dari adik SD mungkin yang nonton juga kan, atau ada SD atau SMP atau SMA, atau bahkan yang akan melanjutkan ke jenjang yang lebih serius, yang kerja atau kuliah. Nah, untuk yang generasi muda ini Bu? Ya, untuk generasi muda terutama, ya. Walaupun kita masih muda juga Bu ya. Baru kemarin 17 tahun. Ya, saya mengharapkan mungkin pertama belajar, kemudian belajar apa ini Bu? Iya, belajar semua hal gitu ya. Semua hal di dunia ini, kemudian memperkuat mental. Atau mungkin saya mengutip dari beberapa seminar yang saya ikuti, ada, kalau tidak salah ada 4 kapital ya yang harus dimiliki oleh seorang wanita. Seseorang, mungkin sebenarnya pengusaha, tetapi secara pribadi itu bagus. Yang pertama adalah spiritual capital. Spiritual capital itu modal spiritual. Yang kedua, kepercayaan kita dengan Tuhan begitu ya. Tuhan itu akan dengan kepercayaan yang kuat itu akan membimbing kita ke jalan yang tepat untuk kita, baik untuk kita. Luar biasa sekali ya, seperti siraman rohani gitu. Terus yang kedua mungkin sekalian spiritual capital. Spiritual capital, kemudian sosial capital. Sosial capital ini bersosialisasi. dengan lingkungan gitu ya. Kemudian ada modal kapital, kalau nggak salah itu untuk pengusaha ya, mungkin modal ya, uang. Dan kalau nggak salah saya lupa satu lagi apa? Intelektual ya. Intelektual. Jadi benar harus lengkap. Jadi bukan hanya dari dalam tapi intelektualnya juga. Karena menghadapi meanya juga ini Bu ya, karena
Benar, jadi semuanya harus menjadi mengcover jadi satu. Dan yang terakhir, ini Ibu selaku Kepala Kelurahan Kesiman dari Pasar Timur. Ana, ada harapannya nggak nih untuk para lurah, atau untuk yang memang lagi menyaksikan di rumah, atau ada motivasi juga untuk para pemimpin Bali ini, Bu, seperti apa untuk perempuannya? Untuk perempuan ya, saya mengharapkan perempuan-perempuan untuk tidak takut untuk menjadi seorang pemimpin, tidak takut untuk mengambil berbagai keputusan yang memang kita yakini itu benar. Tidak takut untuk berkarya, pokoknya tidak takut untuk mengambil kesempatan yang ada. Memang kalau ada kesempatan baik harus segera diambil gitu. Oke, jadi kalau ada yang cantik langsung kita wawancarai begitu ya, Bu ya. Jadi tepat sekali topik kita tentunya. Tidak terasa 1 jam sudah bersama Anda dalam acara Bincang Tokoh bersama Ibu Idewo Ayu, istri Ida Yati, atau panggilan sayangnya Ibu Ayu aja gitu ya akhirnya. Terima kasih banyak Ibu Ayu. Bincang Tokoh kita hari ini bersama tentang topik kita pemimpin perempuan. Dan tidak terasa saya Ita Agresia harus pamit undur, sampai berjumpa lagi pada Bincang Tokoh selanjutnya dengan tokoh-tokoh yang pastinya berkontribusi untuk pembangunan yang ada di Bali. Kita bersama tutup dengan Paromo Santi. Om Santi 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 Om. Kami memberikan berita aktual dan secara langsung. Laporan langsung dan terhangat disaksikan warga dari berbagai penjuru dunia. Kita punya banyak berita seru. Paling update langsung dari lokasi. Masih terus digelar oleh Polsek Kebayoran Baru. Langsung dari Simpang Gadok, Ciawi, Bogor, Jawa Barat. Dan pastinya menghibur. Masih soal hewan nih. Pemirsa Selamat Malam Indonesia pengen tahu sejarahnya. Boleh. Kenapa nyindennya bawa-bawa ular? Selamat Malam Indonesia, Senin sampai Jumat jam 12 malam. Kejutan Antv hadir untuk warga Cengkareng. Bareng geng Facebooker yang super kocak. Bagi-bagi hadiah senilai jutaan rupiah. Foto bu, foto. Buat ada yang nggak kuat, mamanya aja yang bawa. Dan ada cantik Antv buat para ibu. Antv keren! Nantikan kejutan Antv selanjutnya. Hanya di Total Football hari Minggu jam 6 pagi di Antv bersama saya, Franda.